Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Wijayati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan, Unit Kerja SDN Terung, Kecamatan Panean, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya seorang guru yang hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah saya sampaikan dapat diterima tanpa saya mengetahui daya serap siswa melakukan refleksi kepada siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus hanya pada materi dan KKM saja atau hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian yang keempat, bagaimana siswa pasif dan motivasi belajar yang rendah. Di sini saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan sesuatu kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Kemudian yang terakhir, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman, tanpa saya memperhatikan perbedaan anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama, seorang guru dapat menggunakan pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kemudian yang kedua, kita harus lebih cermat dalam melihat bakat anak, yang mana kita bisa menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal
dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan kepada anak-anak, mengingat perkembangan iptek yang dapat menghilangkan nilai-nilai budaya anak. Dan di sini kita sebagai seorang guru berusaha untuk memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak yang sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, kita sebagai guru tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asah, dan asuh. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Berikutnya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.